warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang dimana beranggotakan saya sendiri yang bernama Fani Selvinta Pranginangin dengan NIM 0305212103 dan teman saya yang bernama Nama saya Cintia Suwarni Arifin dengan NIM 0305213033. Nama saya Linisrani Nasution, NIM 0305213023. Dan saya Farizi Akfi dengan NIM 0305212088. Dan selanjutnya adalah video pembelajaran dari kami. Happy watching guys. Definisi pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah suatu kerangka pemikiran dalam menentukan langkah-langkah tepat untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan cara belajar mengajar, di mana guna mencapai pembelajaran. Bisa dilihat dari jenis pendekatannya. Pembelajaran dibedakan menjadi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher-centered approach. Adapun pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Ada menurut pendapat dari Wahzudi mengenai pengertian pendekatan yang berpendapat bahwa arti pendekatan pembelajaran adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif melalui tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar secara optimal. Menurut Syaifuddin Sagala, dia berpendapat mengenai pengertian pendekatan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan kumpulan metode dan cara yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran. Dalam strategi terdapat jumlah pendekatan, dalam pendekatan terdapat sejumlah metode, dalam metode terdapat sejumlah teknik, dan teknik terdapat sejumlah taktik pembelajaran. Dari penerapan semua kegiatan pembelajaran akan memunculkan model pembelajaran. Pendekatan konstektual. Pendekatan konstektual menempatkan siswa dalam konteks bermakna yang menghubungkan awal siswa dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual siswa dan peran guru. Contextual learning adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya yang pertama, mendorong siswa untuk menemukan pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, menghubungkan antara kemampuan awal dengan kemampuan baru. Ketiga, membantu siswa agar dapat menyimpulkan titik temu antara pengalaman baru dengan yang lama. Yang keempat, mendorong siswa untuk mengidentifikasikan kemampuan-kemampuan awal sehingga dapat mengonstruksi pengetahuan atau pengalaman baru yang bermakna. Yang kelima, mengembangkan siswa untuk menyelesaikan permasalahan berbasis konseptual baik yang bersifat pribadi, sosial maupun budaya. Keenam, mewujudkan pembelajaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa. Ketujuh, mengukur kemampuan siswa berbasis kinerja atau proses dan hasil. Kedelapan, memfasilitasi siswa agar memiliki kemampuan berpikir tinggi. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan matematika realistik. Realistic Mathematics Education yang diterjemahkan sebagai pendidikan matematika realistik atau PMR merupakan sebuah pendekatan belajar matematika yang dikembangkan sejak tahun 1971 oleh sekelompok ahli matematika dari Prudential Institute. Dalam pembelajaran secara PMR ini lebih mengutamakan pada keterampilan dalam proses melakukan matematika
berdiskusi, mengeluarkan pendapat, berkolaborasi, serta berkolaborasi dengan rekan sekelasnya. Menurut Tarigan, PMR adalah model pembelajaran yang menempatkan realitas dan lingkungan siswa sebagai tolak awal dalam pembelajaran. Sedangkan pengertian PMR menurut Sam adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mempermudah para siswa untuk menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri di lingkungannya. Dalam pendekatan matematika realistik ini, siswa dipandang sebagai individu ataupun subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai hasil interaksinya di lingkungan. Dalam pendekatan ini, guru harus mampu menciptakan dan mengembangkan pengalaman belajar yang dapat mendorong siswa untuk memiliki aktivitas baik untuk dirinya maupun bersama siswa lainnya atau interaktivitas. Jadi, peran guru dalam pendekatan matematika realistik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, guru harus berperan sebagai fasilitator belajar. Yang kedua, guru harus mampu membangun pengajaran yang interaktif. 3. Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif memberi sumbangan dalam proses belajar mengajar. 4. Guru harus secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan masalah-masalah dari dunia nyata ataupun lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu guru harus secara aktif mengaitkan kurikulum matematika dengan dunia nyata, baik fisik maupun sosial. Baik, yang ketiga itu ada pendekatan pembelajaran open-ended. Jadi pendekatan pembelajaran open-ended ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah terbuka yang dapat dijawab dengan banyak cara atau metode penyelesaian atau jawaban benar yang beragam. Dengan keberagaman cara penyelesaian dan jawaban tersebut, maka memberikan keleluasaan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, tujuannya dari pendekatan open-ended dalam pembelajaran adalah untuk mendorong kegiatan kreatif siswa dan kemampuan berpikir matematika dalam pemecahan masalah secara bersamaan. Dengan kata lain, baik kegiatan siswa dan pemikiran matematika mereka harus dilakukan sepenuhnya. Kemudian, perlu bagi setiap siswa untuk memiliki kebebasan individu untuk maju dalam pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan dan minatnya sendiri. Karakteristik pendekatan matematika konseptual menurut Akib yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua saling menunjang, ketiga menyenangkan, tidak membosankan, yang keempat belajar dengan bergairah, kelima pembelajaran terintegrasi, keenam menggunakan berbagai sumber, ketujuh siswa aktif, ke-8 sharing dengan teman, ke-9 siswa kritis, guru kreatif, ke-10 dinding dan lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Ke-11 laporan kepada orang tua, bukan hanya rapor tetapi hasil kerja siswa, laporan hasil praktikum, karya siswa, dan lain-lain. Implementasi pendekatan matematika konseptual. Agar dapat berhasil dalam pelaksanaan proses belajar matematika, seorang guru tentunya tidak boleh melupakan 7 komponen yang harus ada dalam menerapkan pembelajaran konseptual dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pertama, konstruktivisme. Kedua, inquiry. Ketiga, bertanya. Keempat, masyarakat belajar. Kelima, pemodelan. Keenam, realistik. Ketujuh, penilaian nyata. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan implementasi dari pendekatan matematika realistik. Yang pertama yaitu karakteristik dari pendekatan matematika realistik.
Nah, ada beberapa karakteristik dari pendekatan matematika realistik menurut Suryanto, yaitu A. Masalah kontekstual yang realistik digunakan untuk memperkenalkan ide dan konsep matematika kepada para siswa. B. Siswa dapat menemukan kembali ide, konsep, dan prinsip ataupun model matematika melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistik dengan bantuan guru. C. Siswa diarahkan untuk mendiskusikan penyelesaian terhadap masalah yang mereka temukan. D. Siswa dapat merefleksikan apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dihasilkan, baik hasil kerja mandiri maupun hasil diskusi. E. Siswa dibantu untuk mengaitkan beberapa isi pelajaran matematika yang memang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. F. Siswa diajak mengembangkan, memperluas, ataupun meningkatkan hasil-hasil dari pekerjaan mereka agar dapat menemukan konsep ataupun prinsip matematika yang lebih rumit lagi. G. Matematika dianggap sebagai kegiatan, bukan sebagai produk jadi ataupun hasil yang siap pakai. Dalam mempelajari matematika, sebagai kegiatan paling cocok dilakukan melalui learning by doing ataupun belajar dengan mengerjakan. Baik, yang selanjutnya, yang kedua yaitu implementasi dari pendekatan matematika realistik. Secara umum, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Persiapan. Selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya. B. Pembukaan. Pada bagian ini, siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. Kemudian, meminta siswa untuk memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri. C. Proses pembelajaran. Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pengalamannya dan dapat dilakukan secara perorangan maupun per kelompok. Kemudian, setiap siswa ataupun setiap kelompok dituntut untuk bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan siswa ataupun kelompok lainnya. Kemudian, guru hanya mengamati dan memperlengkap hasil ataupun mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi yang lebih dari umum. Dan yang terakhir yaitu penutup. Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Yang pada akhir pembelajaran, siswa harus dapat mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk matematika formal. Karakteristik pendekatan matematika open-ended. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended, siswa diharapkan bukan hanya mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada proses pencarian suatu jawaban. Dan adapun karakteristik pembelajaran dengan pendekatan open-ended learning, yaitu yang pertama, prosesnya terbuka. Jadi maksudnya masalah itu memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua, hasil akhirnya itu terbuka. Maksudnya masalah itu memiliki banyak jawaban yang benar. Yang ketiga, cara pengembangan lanjutan terbuka. Maksudnya ini ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan mengubah kondisi masalah sebelumnya. Selanjutnya, implementasi pendekatan matematika open-ended. Jadi menurut Shimada, penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran open-ended adalah yang pertama itu ada pembukaan. Yang kedua, guru memberitahukan materi yang diajarkannya.
Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, memberi open-ended problem pada siswa atau memberikan masalah kepada siswa. Lalu siswa menjawab masalah yang diberikan. Selanjutnya, memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk memahami masalah yang telah diberikan. Selanjutnya, siswa membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan. Selanjutnya, diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari masalah serta menyimpulkan dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke, dapat disimpulkan dari materi yang tadi sudah dijelaskan, pendekatan pembelajaran adalah suatu kerangka pemikiran dalam menentukan langkah-langkah tepat untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan cara belajar mengajar guna mencapai pembelajaran. Jadi, adapun macam-macam pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan konseptual, pendekatan matematika realistik, pendekatan pembelajaran open-ended, dan ada juga karakteristik dan implementasinya dari pendekatan matematika, baik dari konseptual, matematika realistik, maupun matematika open-ended. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.